pertemuan ke-7. Oke. Baik, nanti di-upload sekalian Siap. pertemuan Terima kasih, Bu. 9. Oke. Nah, hari ini materinya PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini mungkin teman-teman sangat familiar, nah, karena pasti teman-teman yang punya tanah, punya rumah, pasti setiap tahun membayar PBB ya. Nah, di mana pajak bumi dan bangunan tentu harus kita bayarkan sebagai wajib pajak. Sebentar. Oke, pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan ya, adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Nah, jadi tentu pajak ini berkaitan dengan bumi atau bangunan. Di mana PBB ini sifatnya kebendaan. Dalam arti, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek. Nah, jadi yang menentukan besarnya pajak adalah keadaan objek pajaknya. Nah, karena di pajak ini kan kita belajar ada subjek pajak, siapa yang membayar pajak, objek pajak, apa yang dikenakan pajak. Karena ini PBB, jadi yang dikenakan objek pajaknya tentu bumi atau tanah. Jadi seberapa luas tanah tersebut menentukan besarnya pajak. Atau bangunan, seberapa kokoh, seberapa besar bangunan tersebut, seberapa luas, nah ini juga menentukan besarnya pajak. Nah, jadi kenapa disebut pajak ini ditentukan oleh keadaan objeknya. Keadaan subjek. Nah, jadi siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Setuju ya bahwa yang menentukan itu objek pajaknya, besar tanahnya, luas. Nah, tapi siapa yang membayar ini tidak menentukan. Jadi si A, si B asalkan punya tanah, punya bangunan, ini akan dikenai PBB. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Nah, bumi di sini permukaan bumi. Maksudnya bisa tanah, bisa perairan, dan tubuh bumi yang ada di pedalaman. Serta laut wilayah Indonesia, contoh sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Nah, ini termasuk golongan bumi. Nah, untuk bangunan, tentu ya konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Nah, contoh, rumah tempat tinggal. Bangunan tempat usaha. Nah, rumah tempat tinggal ini kita dikenai pajak ya, PBB, bangunan tempat usaha juga, gedung bertingkat juga. Nah, pusat perbelanjaan, tanah lapang yang disediakan untuk tujuan tertentu. Nah, ini bisa ya kadang ada tanah lapang yang dibuat untuk jualan, atau untuk tujuan tertentu disewakan. Nah, misalkan, nah ini juga dikenai pajak. Pagar mewah. Nah, pagar mewah juga dikenai pajak, nanti dihitung berdasarkan panjang tingginya pagar tersebut. Dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat. Nah, ini juga termasuk golongan bangunan. Jadi, bumi tadi contohnya sawah, ladang, bangunan ya, bisa tempat tinggal, bangunan usaha, ini termasuk yang dikenai PBB. Kemudian ada objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Nah, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah. Nah, untuk
melayani kepentingan umum di bidang ibadah ini tidak dikenai PBB. Contohnya untuk masjid, gereja. Nah, kemudian dalam bidang sosial ada panti asuhan, ini juga tidak dikenai PBB. Kemudian kesehatan ya, seperti rumah sakit pemerintah, pendidikan dan kebudayaan nasional. Nah, candi ini juga tidak dikenai PBB. Kemudian yang tidak dikenai PBB apa? Kuburan. Nah, kuburan juga tidak ya. Peninggalan purbakala atau yang sejenis. Kemudian tidak dikenai PBB hutan lindung. Nah, hutan lindung juga tidak. Suaka alam, hutan wisata, taman nasional. Nah, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, nah, atas asas timbal balik, ini juga tidak dikenai PBB, digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, ini juga tidak dikenai PBB. Nah, sekarang tadi objek pajaknya, objek pajak mana yang dikenai PBB, yang tidak dikenai PBB, sekarang ada subjek pajak. Nah, subjek pajaknya adalah orang pribadi nih, orang seperti kita, ataupun badan usaha yang mempunyai suatu hak. Nah, kita punya hak nih, kita punya tanah, kita punya rumah. Ini kemudian kita memperoleh manfaat nih atas tanah ini atau rumah. Nah, kita memiliki bangunan rumah, kita menguasai bangunan tersebut dan kita memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Nah, kita disebut subjek pajak. Nah, karena kita wajib nih membayar pajak. Cara mendaftarkan objek PBB. Nah, misalkan kita sudah punya tanah, bangunan, tapi belum terdaftar nih. Nah, kita harus mendaftarkan objek pajak yang kita miliki ke KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak, atau KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut. Nah, jadi, kenapa meliputi letak objek tersebut? Nah, misalkan nih Ibu punya rumah di Cikarang Utara. Jadi, saya juga harus mendaftarkan rumah ini ke KPP Cikarang Utara. Jadi sesuai dengan letak objeknya. Nanti dengan menggunakan formulir yang tersedia di sana, namanya SPOP. Nah, tentu tersedia gratis ya di kantor pelayanan pajak atau KP2KP setempat. Dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB ini adalah nilai jual objek pajak. Nah, jadi besarnya pajak, dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak tersebut. Misalkan tanah, berapa sih nilai jual tanah ini? Nah, NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini juga kenapa per wilayah, tentu kan harga ya, nilai jual antara mungkin di perkotaan dengan pedesaan itu tentu berbeda. Makanya ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan bupati atau wali kota. Apa yang diperhatikan? Tentu yang pertama harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual belinya. Kemudian yang kedua, perbandingan harga dan dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan. Jadi misalkan dibandingin nih antara objek A dengan objek B. Nilai perolehan baru, nah penentuan nilai jual objek pajak pengganti ini yang menentukan besarnya NJOP. Nah, biasanya dihitung dari mana? Dari harga tadi rata-rata dibandingkan dengan objek lain. Nah, ini yang akan menentukan nilai jual objek pajak. Faktor yang menentukan besarnya NJOP. Apabila terjadi jual beli tanah dan bangunan, maka besarnya NJOP ditentukan oleh beberapa faktor. Nah,
Jadi, faktor yang menentukan penetapan NJOP, yang pertama letak jelas ya. Tadi misalkan tanah antara pedesaan dan perkotaan tentu berbeda. Bahkan antara misalkan tanah itu di pinggir jalan raya dan di dalam perkampungan itu juga harganya berbeda. Jadi faktor yang menentukan tentu yang pertama letak, yang kedua pemanfaatan. Nah, ini digunakan untuk apa nih tanah ini? Tentu semakin tanah tersebut bermanfaat ya, tentu nilai jualnya juga semakin tinggi. Peruntukan sama dengan pemanfaatan, kemudian kondisi lingkungan. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Jadi misalkan kondisi lingkungan tersebut sudah ramai, nah tanah tersebut disewakan, nah tentu harganya juga akan naik ya. Nah, kemudian yang kedua, beberapa faktor yang menentukan penetapan NJOP bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan. Tentu kualitas bahan akan mempengaruhi harga misalkan rumah ya, harga rumah tersebut. Jadi, misalkan rumah-rumah disubsidi tentu dengan bahan, biasanya bahan yang, seadanya. Nah, kemudian rumah komersil digunakan bahan-bahan yang, lebih tinggi nilainya. Nah, ini akan mempengaruhi nilai jual. Rekayasa, letak, sama ya. Nah, kondisi lingkungan, contohnya mungkin perumahan nih, meskipun di dalam tapi sudah ramai. Nah, ini juga akan mempengaruhi harga perumahan tersebut. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP untuk setiap daerah, kabupaten, atau kota setinggi-tingginya 12 juta. Nah, jadi kayak kemarin kita belajar di PPH itu, kita hitung dulu PPH-nya berapa, nanti dikurangi PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi, semacam istilahnya mirip dengan subsidi, jadi supaya pajaknya kita itu tidak terlalu besar. Nah, begitu juga dengan PBB, ada NJOP TKP-nya, jadi nilai jual objek pajaknya, nilai jual misalkan rumah ya, nilai jual rumah tersebut kita kurangi NJOP TKP-nya berdasarkan masing-masing wilayah. Misalkan wilayah ini Cikarang NJOP TKP-nya 12 juta. Jadi nanti harga rumah tersebut dikurangi 12 juta, nah baru ditarifkan. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Nah, kenapa 1 kali? Misalkan si A punya rumah di 3 rumah gitu ya. Nah, tapi yang berhak mendapatkan potongan NJOP TKP cuma 1 rumah. Nah, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, nah tadi ya, maka yang mendapatkan pengurangan hanya 1 rumah. Dasar penghitungan PBB. Dasar penghitungan PBB-nya adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Jadi nanti dari nilai jual objek pajak dikurangi NJOP TKP, ketemu namanya NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, ini dalam perpajakan singkatan ini banyak sekali ya. Nah, kemarin teman-teman belajar PPH pasal 21 juga banyak singkatan, ini juga di PBB ada NJOP, NJOP TKP, dan ini NJKP, nilai jual kena pajak. Besarnya persentase NJKP, yang pertama, objek pajak untuk perkebunan 40%. Objek pajak kehutanan 40%, objek pajak pertambangan 40%. Objek pajak lain apabila NJOP-nya lebih dari 1 miliar adalah 40%. Jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 20%. Tarif PBB. Nah, oke, kita akan menghitung berapa sih tarif pajak bumi dan bangunan. Nah, ternyata tarifnya adalah 0,5%. Rumus penghitungannya,
tadi, tarif dikali NJKP. NJKP dari mana? Dari 40% dikalikan dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 0,5% atau 0,2% untuk objek di atas 1 miliar. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti cara gampangnya lebih mudah saat di contoh kasus ya. Tempat pembayaran PBB. Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, nah surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak ini dari KPP Pratama atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempatnya. Pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPT bisa melalui bank, kantor pos, ataupun giro. Nah, jadi di sini tempat pelunasannya tergantung yang ditunjuk dalam SPPT ya. Nah, saat yang menentukan pajak terutang. Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atas perubahan objek pajak lewat dari tanggal 1 Januari akan digunakan pada tahun berikutnya. Jadi di sini ya, misalkan contoh kasusnya, karena di sini ada keterangan bahwa pajak terutang ini dihitung tiap tanggal 1 Januari. Nah, yang pertama, A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari. Kewajiban PBB tahun 2010, nah ini 2 Januari 2010, masih menjadi tanggung jawab A. Nah, jadi misalkan nih, A jual tanah ke B, tapi tanggalnya 2 Januari, sedangkan wajib pajak itu dihitung 1 Januari. Jadi, karena 1 Januari tanah ini masih menjadi milik si A, jadi tanggung jawab yang membayar pajak masih menjadi milik A. Dan ketika sudah dijual, jualnya tuh lewat dari tanggal 1 Januari. Nah, jadi si B itu baru dikenai PBB pada tahun depan. Nah, jadi gitu ya perhitungannya saat yang menentukan pajak terutang. Jadi dihitung tanggal 1 Januari itu kepemilikan ada pada siapa. Baru itu yang harus membayar PBB-nya. Oke, ini ada contoh soal. Nilai jual untuk bangunan. Nah, contoh di sini diterapkan tarif pajaknya, batas nilai jual bangunan tidak kena pajaknya adalah 2 juta rupiah. Nah, contohnya. Wajib pajak A mempunyai objek pajak. Nah, jadi si A nih punya tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 300.000 per meter. Selain tanah, wajib pajak A juga punya bangunan. Nah, bangunan seluas 400 meter persegi. Dengan nilai jual 350.000. Jadi punya tanah, punya bangunan, nah punya taman mewah. Nah, taman mewah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 50.000. Pagar mewah. Panjangnya 120 meter, tinggi rata-ratanya 1,5 meter. Harga jualnya 175.000. Nilai jual bangunan tidak kena pajaknya 2 juta.
persentase nilai jual kena pajaknya adalah 20%. Nah, jadi contohnya wajib pajak A ini punya tanah, bangunan, taman, pagar mewah. Nah, berapa PBB terutangnya? Besarnya pajak yang terhutang. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai jual tanahnya. Tadi 800 meter dikali 300.000. Nilai jual bangunan. Yang pertama, tadi punya bangunan. Bangunan itu contohnya tadi di soal kurang lengkap ya, ada rumah dan garasi. 400 meter dikali 350.000. Ketemunya 140.000. Taman mewah. Nah, tadi punya taman mewah nih, 200 meter dikali 50.000. Ketemunya 10 juta. Selain punya taman mewah, tadi di soal ada pagar mewah. Nah, pagar mewah ini kita hitung dulu panjangnya 120 dikalikan dengan tingginya 1,5 meter. Dikali harga per meternya. Di sini ketemu 31.500.000. Oke, ketemulah 181.500.000. Batas nilai jual bangunan tidak kena pajak. 2 juta. Tadi di soal sudah ditentukan bahwa batas nilai bangunan tidak kena pajaknya 2 juta. Jadi kita hitung dulu bangunannya. Kita total dari rumah sampai pagar ada 181.500.000. Dikurangi 2 juta karena ada batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar 2 juta. Jadi ketemunya 179.500.000. Nah, jadi bangunan ini dikurangi nilai jual bangunan tidak kena pajak. Jadi nilai jual tanah dan bangunannya, tanah 240 juta, ditambah bangunan 179.500.000, ketemulah 419.500.000. Enggak direkam sih, udah direkam nanti. Ini sudah ketemu nilai jual tanah dan bangunan. Kalau sudah ketemu nilainya, baru kita tarifkan. Ini siapa nanti, ya, Ibu Mut? Kalau udah Ya? selesai, nanti dikasih waktu kali. Suaranya di mute dong. Sebentar, ini lupa unmute ya. Siapa ya? Nah, suaranya di unmute dulu ya. Nah, setelah ketemu tadi nilai tanahnya sama nilai bangunan yang kena pajak, baru kita tarifkan. Tarif PBB adalah 0,5%. Nah, kemudian tarif nilai jual kena pajaknya tadi di soal 20%. Nah, dikali, karena kita menghitung tanah, jadi dikali nilai jual tanah 240 juta. Ketemunya berapa? 0,5% kali 20% dikali 240 juta. Ketemulah 240.000. Nah, kemudian untuk bangunan 0,5% ya. Sama kali 20% dikali dengan nilai bangunan yang ini 179.500.000. Ketemulah 179.500. Jadi jumlah pajak PBB yang terhutang 419.500 rupiah. Nah, ini sebenarnya gampang kalau teman-teman perhatikan. Karena ini 0,5% kali 20%, ketika menghitung kita tinggal menghilangkan 3 angka komanya. Nih, 240.000 kan? Nah, ini juga 179.500. Karena ini perkaliannya 0,5 kali 20%. Jadi tanpa menghitung kalkulator, teman-teman menghitung sangat mudah ini ya. Itu tadi contoh kasus. Nah, menghitung PBB ada dari punya tanah, bangunan, sampai pagar mewah. Nah, ini ada lagi satu contoh kasus lagi, contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Tuan Ponco, seorang pengusaha terkenal, memiliki 2 buah rumah pada tahun 2007.
Objek pertama di Desa Wlengi, Blitar. Objek kedua di Desa Bendo, Blitar. Objek pertama, NJOP buminya 8 juta. NJOP bangunannya 7.500.000. Nah, untuk objek kedua, si Tuan Ponco ini punya tanah 9 juta, rumahnya 6 juta. Nah, jadi di sini contoh kasusnya dua objek. Jadi Tuan Ponco ini punya tanah dan rumah di desa yang berbeda, tapi di daerah yang sama, ya, di Blitar. Hitung PBB yang terhutang. Jadi PBB yang terhutang, yang pertama kita hitung NJOP di Desa Wlengi. Jadi di Desa Wlengi ini bumi ya, tanah Tuan Ponco ini ada 8 juta. Bangunannya 7.500.000. Jadi totalnya 15.500.000. Nah, ini di Desa Wlengi. Untuk di Desa Bendo, Tuan Ponco punya tanah 9 juta, punya bangunan 6 juta. Jadi totalnya 15 juta. Dari dua ini kita hitung NJOP-nya terbesar adalah di Desa Wlengi, 15.500.000. Karena tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa NJOP TKP ini hanya mengurangi di satu rumah. Jadi dilihat dari NJOP terbesar. Nah, jadi yang terbesar tadi di Desa Wlengi, NJOP-nya 15.500.000. Dikurangi NJOP TKP 12 juta, ketemu NJOP untuk bumi dan bangunan di Desa Wlengi 3.500.000. Jadi untuk Desa Bendo tetap 15 juta, tidak dikurangi 12 juta karena cukup satu kali yang dikurangi NJOP TKP-nya. Nah, tadi sudah ketemu Desa Bendo 15 juta. Nah, di Desa Wlengi karena ada NJOP TKP jadi kecil ya, 3.500.000 ditambah 15 juta, ketemu 18.500.000. Ini baru kita tarifkan. Tarifnya sama 0,5% karena ini di bawah 1 miliar jadi kenanya 20%, 0,5% dikali 20% dikali 18.500.000. Ketemu PBB terhutangnya 18.500. Ini juga sama kalau teman-teman perhatikan 0,5 kali 20% ini tinggal menghilangkan 3 nol ini di belakang. Jadi ketemu 18.500. Ini cara menghitung PBB. Gampang ya. Jadi tinggal dihitung nilai jualnya, dikurangi NJOP TKP-nya, baru ditarifkan. Nah, ini Zoom-nya akan berakhir 1 menit. Ini kita cukup 1 sesi ya. Karena Ibu juga sedang kurang enak badan. Nah, jadi mohon maaf. Ini pas waktunya berakhir. Slide-nya sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh di grup ya. Silakan boleh di grup, diaktifkan grupnya. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Ini juga Ibu matikan kamera ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Cepat sehat ya, Bu. Bu. Sehat ya, Bu. Bu. Ibu dosen. Terima kasih Bu, kalau sembuh. Oke, amin. Oke, baik ya. Ibu mohon maaf. Nanti silakan dilanjut di WA grup jika ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Amin. Waalaikumsalam.